selamat bertemu lagi dengan Bu Teni di pembelajaran prakarya. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, kita akan membahas lagi tentang jenis-jenis dan karakteristik bahan serat yang kedua, yaitu bahan serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut, halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin seperti di Eropa, sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan tentu saja adalah bulunya. Bulu hewan yang paling banyak dipergunakan dan diolah untuk menjadi bahan baku produk tekstil antara lain dari stapel dan filamen. Nah, di bawah ini atau nanti kita akan mendengar penjelasan tentang pengolahannya. Perhatikan A. A adalah tentang serat dari stapel. Nah, stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaka, kemudian onta atau unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba, Dan yang bagian B, serat dari filamen. Yang pertama tadi apa? Yang pertama serat dari stapel. Yang kedua serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Kalau kalian nonton video tentang serat yang dibahas minggu sebelumnya, pasti kamu akan tahu, Bu Teni juga contohkan di situ serat berupa jaringan itu seperti apa. Nah, contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kamu tahu kepompong? Oke, ada lagunya juga. Persahabatan itu sama seperti kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Jadi larva yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat, Di badan kepompong ini ada serat-serat yang kemudian dipintal menjadi benang. Kamu bisa, nanti kamu coba buka di YouTube yang lain untuk memperhatikannya, bagaimana proses larva yang membentuk kepompong ulat sutra ini kemudian diambil menjadi benang. Oke, jadi karakteristik ciri dari bahan serat alam yang menjadi perhatian kita, yang dapat kita pelajari, supaya
tahu bahwa serat ini dapat dipakai, haruslah ada standarnya. Bahan itu harus halus ya. Yang pertama harus halus seratnya. Yang kedua, serat alam yang bisa kita pakai atau bisa digunakan untuk bahan tekstil itu, yang kedua adalah memiliki kekuatan yang bisa tahan lama ya. Kalau tidak tahan lama ya, sebentar-sebentar pasti kita akan ganti begitu ya. Jadi serat alam yang dipakai itu harus tahan lama. Kemudian bahan tekstil ini ya haruslah ya bahan yang memiliki daya serap yang baik ya, memiliki daya serap yang baik. Kemudian bahan tekstil juga harus elastisitasnya pas ya, elastisitasnya pas. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang serat dari tumbuhan. Nah, salah satunya adalah kapas. Kapas punya karakteristik ya, sifat-sifat yang dibawa oleh kapas itu. Kenapa dipakai sebagai bahan tekstil? Yaitu satu ya, bahannya dingin ya. Kemudian yang kedua, sedikit kaku ya. Yang ketiga, mudah kusut. Yang keempat, mudah menyerap keringat. Dan yang kelima ya, rentan terhadap jamur. Dan yang keenam, mudah terbakar. Kamu tahu rentan artinya apa? Rentan artinya mudah ya. Jadi gampang, cepat ya. Atau kamu bisa tanya kepada kedua orang tuamu, apa sih maksud dari kata rentan? Oke, jadi hari ini karena kita belajar tentang serat dari hewan, maka kita perlu tahu juga karakteristik serat dari hewan ya. Yang pertama adalah serat sutra, seperti tadi kita sudah bahas di atas ya, di sebelumnya itu serat sutra. Serat sutra ini memiliki karakteristik yaitu satu ya, berkilau. Yang kedua, sangat bagus dan lembut. Tiga, tidak mudah kusut. 4, sangat halus. 5, kekuatannya tinggi ya. Yang keenam ya, yang keenam adalah tahan terhadap sinar matahari. Yang ketujuh ya, daya serapnya cukup tinggi. Kemudian yang kedelapan ya, yang kedelapan adalah tidak mudah berjamur. Dan yang kesembilan, mudah terbakar ya. Jadi ada 9 ciri karakteristik dari bahan serat alam hewan yang khususnya kita pelajari, yaitu dari ulat sutra. Dari bahan sutra lagi nih ya. Jadi ketika ulat sutra itu sudah ditenun ya, baik menggunakan alat tradisional ataupun dengan alat modern, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Ulat sutra itu ketika sudah menjadi
bahan kain, ya, ketika sudah menjadi bahan kain, ternyata ada ciri-ciri yang menandakannya, yaitu ketika bahan sutra itu terbakar, ya, maka ciri yang dikeluarkan dari bahan sutra itu yang pertama adalah baunya seperti rambut, ya. Baunya seperti rambut yang terbakar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, bekas bakaran dari tekstil berbahan dasar ulat sutra ini adalah berbentuk abu hitam yang halus, ya. Dan yang ketiga, ya, bekas bakaran dari tekstil ini yang berbahan dasar ulat sutra ini bentuknya bulat-bulat, ya, bentuknya bulat-bulat, mungkin seperti tai kambing, ya, atau kotoran kambing seperti itu. Kemudian ketika dia terbakar akan terlihat seperti itu. Dan yang keempat adalah bekas bakarannya ini, ya, mudah sekali hancur, ya, cepat sekali seperti debu. Jadi tidak bisa dipegang langsung begitu, ya. Baru dipegang langsung sudah hancur. Ini merupakan ciri khas dari tekstil yang berbahan dasar sutra. Ya, karakteristik bahan tekstil dari hewan yang kedua adalah serat wol. Nah, serat wol ini ternyata memiliki karakteristik, yaitu satu, ya, agak kuat, ya, agak kuat, kemudian tidak berkilau, ya, warnanya tidak berkilau, kemudian modelnya keriting, ya, kemudian kekenyalannya tinggi, ya, elastisitasnya tinggi, terus menahan panas yang baik, ya, kemudian tahan terhadap jamur, dan yang terakhir adalah tahan terhadap bakteri. Baiklah anak-anak, kenapa atau alasan apa yang harus kita tahu sebagai dasar bagi kita untuk belajar tentang jenis dan karakteristik dari bahan serat alam, baik yang dari tumbuhan maupun yang dari hewan. Ternyata kita tidak hanya belajar begitu saja, tetapi ada hal lain yang dapat membantu kita supaya kita belajar tentang karakteristik ini adalah satu, kita dapat merawat bahan serat, terutama bahan serat alam yang digunakan sebagai tekstil yang kita pakai sehari-hari dengan baik, ya. Yang kedua, ya, alasannya supaya kita mengenal karakteristik dari bahan serat alam ini adalah bahwa kita dapat menjaganya, memilah, menata bahan serat alam ini supaya tetap terjaga begitu, ya. Dan yang ketiga, dengan kita tahu karakteristik dari bahan serat alam ini membantu kita untuk bisa memaksimalkan dalam perawatan serat alam ini, sehingga ketika serat alam ini dipakai sebagai bahan tekstil dapat terjaga dan tahan lama. Maksudnya supaya lebih awet, ya, tidak pudar warnanya, tidak kusam warnanya. Maka setelah kita tahu karakteristik
dari setiap bahan ini kita bisa memilah-milah dalam mempergunakan dan menjaga bahan serat alam ini. Oke, setelah kita belajar tentang karakteristik serat alam ini, sebenarnya ada tugas di buku, ya, di halaman yang ke-12, ya. Di situ ada tugas. Tetapi ya, di halaman 12. Tetapi Bu Teni merasa bahwa ketika kamu mengerjakan tugas di LK2 ini, maka kalian harus keluar dari rumah, seperti itu. Dan ini akan menyulitkan kalian. Maka tugas yang Bu Teni buat, ya, sangat gampang, ya. Nanti di rumahmu, ya, kamu silahkan lihat pakaianmu, ya, lihat pakaianmu di rumah. Kemudian adakah bahan pakaianmu yang memiliki serat alam dari tumbuhan, ataupun dari serat sutra, ataupun dari serat wool, ya. Silahkan kamu pilih salah satu, baik yang dari tumbuhan ataupun dari sutra ataupun dari wool. Silahkan kamu pakai, ya. Kemudian kamu foto, tetapi fotonya Bu Teni nggak mau foto yang begitu, ya, yang lurus-lurus, enggak. Bu Teni mau kamu foto dengan gaya seorang model, ya. Boleh kamu pakai topi, boleh kamu pakai kacamata, kemudian kamu bikin gaya sebagus mungkin, kemudian difoto, ya, seluruh badan dan kirimkan di kolom tugas Google Classroom, ya. Jadi ingat baik-baik, difoto dengan gaya seorang model, kemudian seluruh badan, dan dikirim ke kolom tugas Google Classroom. Jangan lupa dikasih labelnya atau namanya, model pakaiannya serat apa, serat alam apa dari tumbuhan, apa serat alam dari sutra ataupun dari wool. Kemudian tulis namanya, tulis kelasnya, tulis juga nomor absennya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Bu Teni berharap bahwa pembelajaran ini bermanfaat, tidak hanya untuk Bu Teni saja, tetapi juga untuk kalian, dan mungkin juga bagi orang-orang yang ada di luar sana yang mau belajar, ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Jaga kesehatan kalian, karena kita akan bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, jangan terlalu sering keluar dari rumah kalau bukan untuk urusan yang penting, sehingga kita cepat terbebas dari masalah pandemi COVID-19 ini. Oke, sampai jumpa.